萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan merasakan tekanan yang tidak biasa perlahan-lahan menyebar dari tubuh pembentuk setelah suara dingin Yunshan perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, aliran kuat Douqi di dalam tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda melambat. Hijau tua Douqi yang seperti cairan itu benar-benar melilit tubuh Yunshan. Berulang kali Douqi memancarkan cahaya samar. Beberapa fluktuasi bahkan muncul di udara sekitar di bawah cahaya ini. Yunshan memang layak menjadi elit sejati Dozong hanya dengan aura yang cukup untuk menciptakan adegan seperti itu. Tekanan kuat yang perlahan-lahan menyebar dari tubuh Yunshan seperti semburan air juga menarik perhatian dari medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di tanah terbuka di bawah. Segera, banyak tatapan kaget dan tidak pasti tertembak keluar. Meskipun mereka cukup berjauhan, sebagian besar orang yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka secara alami sangat tajam. Oleh karena itu, mereka mampu melihat jejak kepalan merah terang di dada Yunshan sekilas. Mereka tanpa sadar sedikit kaget. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan telah menjadi agak tidak biasa. Itu tidak terduga bahwa orang ini mampu meninggalkan cedera pada tubuh Yunshan dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yunshan setelah mereka melihat auranya, hanya bisa mengubah Dozong dengan cara ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Hai Bodong memaksa seorang elit Du Huang dari Mystic Cloud Sector di depannya dengan pukulan sebelum dia menemukan waktu untuk melihat medan perang itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yunshan dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiao Yan mungkin telah menyebabkan Yunshan sedikit kehilangan sebelumnya, tetapi dia juga jelas telah membuat marah orang tua ini. Dari penampilan yang terakhir ini, dia jelas berencana untuk menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiao Yan. Orang ini, saya sudah mengatakan kepadanya bahwa itu baik-baik saja selama dia menunda Yunshan. Kami akan dapat pergi dan membantunya setelah beberapa dari kami menyelesaikan lawan kami. Namun, dia telah membuat marah Yunshan. Kecemasan melintas di wajah Hai Bodong. Dia baru saja akan berbicara ketika angin tajam sekali lagi menerkam, sehingga dia hanya bisa dengan cepat fokus dan menerima lawannya. Pihak lain juga merupakan elit sejati Do Huang. Pertukaran semacam ini tidak memungkinkan dia untuk membagi perhatiannya. Saya hanya berharap bahwa orang ini akan dapat bertahan sedikit lebih lama. Hai Bodong menghela nafas di dalam hatinya. Dia buru-buru mengubah pikirannya ke lawan di depannya. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memahami bahaya yang dihadapi Xiao Yan. Namun, karena mereka direcoki oleh lawan di depan mereka, mereka tidak dapat membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar Xiao Yan akan mampu bertahan lebih lama di tangan Yunshan sampai mereka selesai dari lawan mereka. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dari penampilan aura itu, sepertinya kekuatan Yunshan sedikit lebih kuat daripada tetua pertama Suqian dari Akademi Batin. Kemungkinan di antara orang-orang yang dia kenal, hanya kekuatan Medusa yang sebanding dengan miliknya. Oleh karena itu, lawan yang dia hadapi kali ini adalah orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan. Karena alasan inilah Xiao Yan, yang cukup percaya diri dalam menghadapi lawan di masa lalu, benar-benar merasakan semacam perasaan menekan yang tidak pasti kali ini. Kemenangan dan kekalahan kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan.
Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan inti teratai api mengkilap dengan cepat berbelok di dalam nadinya. Sesaat kemudian, tiba-tiba keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan menekan yang tidak biasa perlahan berkurang setelah letusan giok hijau inti teratai api mengkilap. Sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Di bawah api inti terasa kaca, yang merupakan penggabungan antara dua jenis api surgawi, aura menekan yang dikenakan Yunshan pada Xiao Yan berkurang ke titik terlemahnya. Kejutan melintas di mata Yunshan saat dia melihat api giok hijau yang tersebar di tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin. Api surgawi? Tampaknya itu sedikit berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jangan beritahu saya bahwa ini adalah dukungan Anda? Jika itu masalahnya, kemungkinan Anda akan kecewa hari ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan suara Yunshan. Dia hanya manuver Douqi di dalam tubuh dan menyebabkan perasaan dipenuhi dengan kekuatan untuk menyebar ke setiap inci otot-ototnya. Wajah Yunshan bergetar sedikit ketika Xiao Yan mengabaikannya. Dia segera mengeluarkan senyuman dingin dan padat saat tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba Yunshan di depannya juga menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyusut. Kecepatan seorang elit Douzong memang menakutkan. Dari tampilan manuver instan Yunshan, mungkin itu bahkan lebih cepat daripada ketika Xiao Yan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini terlintas dalam hati Xiao Yan tetapi tangannya tidak lambat. Penguasa yang berat bergerak bersama dengan hati Xiao Yan. Dengan suara Qi, itu memotong udara dan membawa kekuatan yang kuat saat dengan kejam menghantam kepala Yunshan di depannya. Penguasa yang berat jatuh tetapi Yunshan tidak menghindar. Dia tidak berekspresi saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa yang berat. Suara yang jelas segera muncul. Penguasa yang berat melakukan kontak dengan lengan Yunshan. Gaya yang terkandung pada penguasa yang berat tidak hanya gagal untuk merobek lengan yang terakhir tetapi tiba-tiba bergerak kembali di bawah kekuatan kuat yang tajam. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika penguasa berat memantul dari lengan Yunshan. Namun, Yunshan tidak menunggu Xiao Yan melakukan serangan balik ketika mantan tertawa dingin. Tangannya melengkung ke dalam bentuk cakar dan meraih di tempat di mana hati Xiao Yan berada dengan kecepatan seperti kilat. Dari momentum itu, kemungkinan bahwa serangannya akan menembus dada Xiao Yan dan mengambil hatinya jika dia diserang oleh serangan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki kecepatan sayap yang dilapisin, dia tidak dapat menghindar dari serangan jarak pendek seperti itu. Namun, untungnya pengalamannya dalam hal pertempuran fisik jarak dekat sangat luar biasa. Dia segera muncul untuk bertindak pada refleks bersyarat saat tangannya diperketat menjadi kepalan tangan dan dengan kasar memukul cakar tangan Yunshan. Ci! Tangan Yunshan hanya bergetar ketika keduanya bertabrakan. Kulit di lengannya dipelintir aneh, menyelesaikan kekuatan di kepalan Xiao Yan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya karena dengan kejam menggigit tinjunya. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah berwarna merah terang. Hasil ini adalah karena Xiao Yan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan Douqi. Jika bagi orang biasa, sepertinya seluruh kepalan tangannya akan terputus. Rasa sakit yang ditularkan dari kepalan Xiao Yan menyebabkan matanya berkedut. Namun, dia tidak panik meski sedikit. Dia memutar tinjunya dan 5 jari itu menyebar, berubah dari pukulan ke dorongan karena memblokir serangan yang dia terima dari Yunshan. Bahkan Yunshan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan rasa kaget ketika dia melihat jarak dekat dan berlatih jarak jauh yang canggih ini. Dia segera tersenyum dingin karena kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini, ia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, kadang-kadang menggunakan tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Berbagai posisi menyerang semuanya berada di ujung jari Yunshan. Selain itu,
mereka memiliki dukungan dari Do Uki yang sangat kuat untuk mengaturnya. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan, dia berulang kali dipaksa kembali di bawah serangan liar semacam ini. Dia bahkan mengeluarkan beberapa erangan tertahan karena beberapa tabrakan pukulan. Jelas, ia mendapatkan beberapa luka selama kontak pukulan ini. Xiao Yan dan Yunshan menukarkan 10 serangan kilat dalam waktu sepersekian detik. Tinju dan telapak tangan mereka ditukar oleh kedua belah pihak dengan serangan mereka yang sangat tajam. Cukup cedera serius akan muncul jika seseorang ceroboh. Namun, secara keseluruhan, sudah jelas bahwa Yunshan berada di atas angin dalam tabrakan liar dan liar ini sementara Xiao Yan hanya nyaris tidak bisa menanggungnya. Kedua tinju sekali lagi dengan keras menyerang satu sama lain. Saat Do Uki yang kuat akhirnya menyebabkan tubuh Xiao Yan untuk mundur secara eksplosif. Jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya dengan erangan teredam. Yunshan tidak segera mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali. Dia duduk kembali dan menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Baru kemudian dia tertawa dingin pada yang terakhir, saya telah mengatakan bahwa semua taktik tidak berguna di depan elit Du Zong. Ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Do Uki dalam tubuhnya mengikutinya dan menjadi kekerasan. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh penguasa ini seperti air banjir. Dengan menuangkan Do Uki yang kuat ini, penguasa berat berwarna hitam segera berubah jadi hijau giok, dan bahkan ada beberapa api hijau giok yang melompat dan meringkuk. Apakah Anda akan bertarung dengan serius? Sama saja. Jika aku menghabisimu dengan cepat, orang-orang itu juga akan berhenti melakukan perlawanan. Yunshan mengangkat alisnya ketika dia melihat aksi Xiao Yan ini. Tangannya yang besar dan keriput yang ditujukan pada Xiao Yan dan Do Uki yang sangat hijau dengan liar teraglomerasi di telapak tangannya. Xiao Yan juga berhenti memberikan lebih banyak Do Uki setelah penguasa berat hitam gelap berubah menjadi penguasa Zamrud. Tangannya memegang erat penguasa Suan berat yang gemetar dan mengangkat tangannya untuk dengan kejam melihat Yunshan yang mengangkat tangannya. Kedua tangan Xiao Yan perlahan-lahan terangkat tinggi di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meretas dengan kekuatan besar. Api memisahkan tsunami. Cahaya penguasa batu giok hijau yang lebarnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba meletus dari ujung penguasa berat setelah teriakan yang bergema di atas langit. Akhirnya, memotong udara dan bergegas ke Yunshan. Tangan angin hancur berdarah besar. Mata Yunshan menyipit sedikit saat dia melihat cahaya penguasa giok hijau yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia menjerit dalam-dalam. Ketika seruan mendalam Yunshan terdengar, pancaran di telapak tangannya tiba-tiba diperbesar dan sebuah tangan besar, puluhan kaki lebar, aneh muncul. Akhirnya, itu membawa angin kencang saat itu dengan kejam dan dengan marah menghantam cahaya penguasa. Dua serangan yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan tiba-tiba di depan fokus dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka. Pada saat ini, ledakan energi yang menusuk telinga langsung bergema di langit seperti guntur, menyebabkan mereka merasa tuli sesaat. Riak energi menyebar ke semua arah dari titik tabrakan. Yunshan menyipitkan matanya dan melihat ruang yang sedikit terdistorsi yang disebabkan oleh penyebaran riak energi. Dia baru saja merasakan posisi Xiao Yan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari titik di mana riak energi menyebar ketika wajah Yunshan berubah. Itu muncul di depan yang terakhir dalam sekejap. Tinju yang mengandung energi kuat menabrak wajah Yunshan. Anda mencari kematian? Yunshan segera tertawa dalam kemarahan ketika melihat bahwa pihak lain benar-benar berani menyerang dari depan. Dia segera mengulurkan tangannya dengan cara yang seperti kilat dan dengan mudah meraih tangan orang lain. Namun, dia hanya melihat ejekan ketika tatapannya menyapu mata pemuda di depannya. Yunshan linglung karena ini,
Angin dingin yang mengandung panas yang tidak biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan segera melonjak di dalam hati Yunshan ketika dia merasakan kekuatan angin di punggungnya. Dia ingin menarik dan membela, tetapi Xiao Yan di depannya langsung mengubah tinjunya dengan cakar, dengan kuat meraih lengannya. Selama penundaan sesaat ini, serangan sengit itu tiba seperti halilintar. Yunshan mencoba yang terbaik untuk berbalik pada saat-saat terakhir hanya untuk melihat sosok manusia tua yang agak ilusi. Apakah ini adalah tubuh spiritual dalam Xiao Yan? Pikiran ini baru saja melintas di dalam hatinya ketika serangan sengit itu dengan kuat menyerang punggung Yunshan. Darah segar dengan segera dan liar diludahkan di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.